Mari kita belajar firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Hari ini kita akan belajar dengan tema Yesus adalah Allah. Ini topik baik sekali. Jadi Bapak Ibu perlu konsentrasi baik dan juga waktu yang cukup hari ini. Bagi orang yang belum percaya, mereka terus mencari bukti-bukti bahwa Yesus itu bukan Allah yang dipercayai. Sehingga dengan dia mendapatkan semakin banyak bukti dan dia berusaha untuk membuat dirinya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang telah ada di dalam Tuhan justru semakin kaya dan semakin kuat imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia mendapati apa yang dilakukan Yesus, maka dia berkata, Yesus itu Allah. Ada seorang yang lumpuh ingin mau masuk bertemu dengan Yesus supaya dia sembuh, tetapi dia tidak bisa masuk karena banyaknya orang. Maka ada 4 orang yang mengangkatnya, berusaha tidak berhenti begitu saja. Dia tidak berhenti, sudah banyak orang, ya sudah besok kembali lagi. Tidak. Dia mencari cara, sehingga cara yang mereka temukan adalah harus naik ke genteng, buka atap, dan mereka harus menurunkan orang yang lumpuh ini sampai di tempat Yesus. Dan ketika Yesus melihat perbuatan orang itu, maka Yesus memperhitungkan bahwa itu iman mereka. Mereka tidak berhenti walaupun ada tantangan. Mereka tidak begitu cepat, tidak melakukan lagi mencari Tuhan, tetapi mereka terus mencari cara sampai mereka menemukan dan berusaha bertemu Yesus. Dan itu adalah iman yang dikatakan Tuhan Yesus, iman besar. Dari bacaan yang kita dapatkan, yang kita baca, kita akan melihat Bapak Ibu, ada sesuatu yang aneh yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia sekalipun. Ada sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia, tetapi yang manusia satu ini bisa melakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang mustahil bisa dilakukan kecuali hanya Allah yang bisa melakukan. Tapi Yesus bisa melakukannya. Oleh karena itu banyak orang berkata, siapa Yesus itu? Dalam pandangan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka tahu bahwa Yesus ini adalah manusia biasa yang ayahnya dan ibunya adalah petani atau tukang guru, ayahnya adalah tukang kayu, dan mereka sering bersama-sama dengan kehidupan keluarganya. Karena mereka tahu persis siapa Yesus, maka mereka tidak percaya Yesus. Siapa Yesus? Tetapi pada pagi hari ini kita belajar bahwa apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi Yesus bisa melakukannya, maka kita akan tahu siapa Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus tahu isi hati manusia. Bapak Ibu, apakah ada sesuatu di dalam isi hati Bapak Ibu sekarang? Oh, nggak ada yang tahu. Orang tua saya tidak tahu, istri saya atau suami saya tidak tahu. Ya memang benar tahu. Manusia sekalipun tidak ada yang tahu. Ya. Tetapi Bapak Ibu kita belajar di ayat 9, maksudnya di pasal 9 ayat 5 bacaan kita. Itu Matius ya. Tapi kalau di ayat ini dia berkata pasal 2 ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk
beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, gitu ya. Mereka berpikir dalam hatinya. Pada saat Yesus berkata kepada orang itu, dosamu telah diampuni, maka mereka berkata, ini orang menghujat Allah. Kenapa dia menyamakan diri sama dengan Allah? Kenapa? Karena dalam pandangan ahli-ahli Taurat dan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, semua manusia tidak berhak mengampuni dosa. Yang berhak mutlak mengampuni dosa adalah hanya Allah. Maka ketika Yesus berkata dosa telah diampuni, maka mereka memandang Yesus ini seperti musuh. Dia menyamakan diri kepada Allah, masa bisa mengampuni dosa? Mereka marah kepada dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang terjadi, bahwa Yesus mengenal isi hati manusia. Sebuah peribahasa berkata kepada, dalamnya laut bisa dibuka. Ya, dalamnya hati siapa yang tahu? Jadi Bapak Ibu, sedalam apapun laut bisa dibuka, bisa dikira-kira dengan alat ultrasonografi. Jadi ada alat yang bisa diketahui dalamnya laut, tetapi dalamnya hati siapa yang bisa membuka? Tidak ada. Itu artinya manusia tidak bisa mengetahui hati manusia. Tidak ada alat yang bisa mengetahui, yang bisa menerka apa yang ada di dalam hati saya sekarang. Di dalam hati Bapak Ibu sekarang saya tidak tahu. Tidak ada alat. Berarti hanya Allah saja yang tahu. Berarti kalau Allah tahu isi hati Bapak Ibu, itu menandakan bahwa dia Allah yang Maha tahu. Bapak Ibu, mari kita melihat ya, bukti-bukti bahwa hanya Allah yang tahu isi hati manusia. 1 Samuel pasal 16 ayat 6. Ini ketika Samuel ini Bapak Ibu sedang sedih hatinya. Kenapa sedih hatinya? Ketika dia melihat Saul ini sudah tidak baik. Ini raja Israel adalah Saul, dan Saul sudah tidak baik lagi. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, ayo pergi beritahu kepada yang namanya Isai dan panggil mereka, dan salah satu dari anaknya saya urapi menjadi raja. Lalu di ayat ini dia kata, ketika mereka itu masuk dalam, Samuel melihat Eliab, ya, ketika telah dipanggil anak-anaknya untuk diurapi. Ya, ketika Samuel melihat anak dari Isai, dia berkata, ya, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi Samuel berkata bahwa, oh, ini dia yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jelas manusia tidak bisa melihat hati manusia. Walaupun Nabi Samuel adalah Nabi Allah, utusan Allah, dia tidak akan bisa melihat siapa dan apa yang ada di dalam hati jemaatnya. Pendeta tidak akan tahu hati Bapak Ibu. Itu haknya Allah, karena Allah adalah Maha Kuasa, Maha tahu. Dia tahu isi hati Bapak Ibu sekarang. Pikiran Bapak Ibu dia tahu. Apakah fokus mendengar firman Tuhan hari ini atau tidak? Saya tidak tahu. Mari kita melihat
Lukas pasal 14 ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, ini Yesus menjelaskan sendiri, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Ya, jadi banyak orang membenarkan diri. Jadi orang juga mengira ya dia benar sesuai dengan kebenaran. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Jadi kalau ada orang yang membenarkan diri, lalu orang yang mendengar bisa mengatakan itu benar, tidak serta-merta karena belum diketahui isi hati, kecuali Allah. Lalu kita melihat Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia. Jadi jelas bahwa hanya Allah yang benar-benar tahu isi hati manusia. Kalau kita memperbandingkan Ibrani pasal 4 ayat 12, jelas bahwa firman Allah tajam, masuk ke sumsum tulang, dan Allah bisa memperbandingkan pikiran kita dan hati kita, apakah baik atau tidak. Itu benar-benar Allah itu sangat tahu lebih detail. Tapi manusia bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Jadi ayat-ayat di atas Bapak Ibu menjelaskan bahwa hanya Allah yang sanggup mengenal isi hati atau pikiran manusia. Maka ketika Yesus tahu isi hati ahli Taurat yang berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dan itu kita bertanya, siapa Yesus? Kenapa? Karena dalam Alkitab hanya Allah yang tahu. Tapi kok Yesus tahu isi hati ahli Taurat itu? Kenapa dia tahu? Harusnya kita yang beriman bertanya, siapa Yesus? Harusnya ahli Taurat bertanya, siapa dia? Sampai dia tahu isi hatiku. Karena dengan demikian dia bukan orang sembarang, dan dia bukan manusia biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak hanya tahu, ini luar biasa. Yesus bukan hanya tahu isi hati daripada ahli Taurat. Ya jelas ya. Dia tidak hanya tahu bahwa kamu sedang memperdebatkan saya gara-gara saya mengatakan kepada orang ini dosamu telah diampuni. Bukannya Yesus hanya tahu bahwa dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, tapi Yesus sangat tahu kebutuhan yang mendasar apa yang kita perlu. Seorang teolog berkata, Yesus tidak hanya tahu isi hati manusia, Yesus juga tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan seorang yang lumpuh ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan hanya satu. Apa? Saya mau sembuh. Orang yang membawa dia juga kebutuhan yang mereka inginkan kepada Tuhan Yesus hanya satu, supaya orang lumpuh ini sembuh. Benar? Ya benar. Mereka tidak akan mau minta roti. Hanya satu tujuannya adalah sembuh. Apakah dengan tiba-tiba langsung memberikan kebutuhan itu? Tidak. Orang lumpuh ini meminta sembuh, tapi Tuhan tidak memberi yang pertama itu. Keempat orang ini meminta kesembuhan, tapi Tuhan tahu bukan kesembuhan yang paling utama, bukan kebutuhan utama orang ini, bukan. Tapi dia tahu kebutuhan orang ini yang paling utama adalah dosanya harus diampuni. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bukannya Tuhan hanya tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu, tetapi di balik kerinduan Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang lebih utama dan yang lebih duluan Dia berikan sebelum Bapak Ibu mendapatkan kerinduan dan cita-cita Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengharapkan sesuatu yang baik, tapi sebelum Tuhan memberikan sesuatu itu dan Anda dan Bapak Ibu mendapatkan, Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu bisa sanggup menerima yang Bapak Ibu minta. Ada banyak orang meminta uang banyak, tapi setelah Tuhan memberikan,
dia jatuh karena uang. Ada banyak orang meminta harta dan kekayaan dan apa saja. Setelah Tuhan memberikan kepadanya, dia meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bodoh. Dia tahu sebelum Bapak Ibu menerima yang Bapak Ibu minta, dia akan mempersiapkan Bapak Ibu betul-betul supaya Bapak Ibu benar-benar tidak meninggalkan dia. Jadi kadang-kala ada pekerjaan kita jatuh. Ini bukan suatu hukuman, tapi Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bangga saat menerimanya telah melalui proses sehingga Bapak Ibu tidak akan mungkin meninggalkan dia. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, sakit penyakit yang Bapak Ibu alami hari ini. Ingat bahwa Tuhan memberi proses. Mungkin Tuhan mau supaya kita lebih sabar, hati kita lebih sabar. Mungkin Dia mau supaya kita lebih bergantung lagi kepadanya. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam hukum orang Yahudi, penyakit itu datang karena dosa. Itu ya. Jadi tidak ada penyakit kalau tidak disebabkan oleh dosa. Makanya Yesus tahu apa yang paling tahu. Kalau Dia memberikan kesembuhan, lalu tidak efektif kesembuhannya, palingan akan kembali lagi karena dosanya menyebabkan dia memiliki sakit penyakit. Itu di dalam agama Yahudi, dan itu pandangan yang ada dalam Alkitab ya. Tetapi di dalam Alkitab ada 3 aspek tentang penyakit. Disebabkan oleh dosa, termasuk seperti yang orang ini. Kedua, ketika murid-murid Tuhan berkata kepada Yesus, ketika ada orang lumpuh yang lahir di Yohanes, mereka berkata, siapa yang belum berdosa, orang tuanya atau dia? Yesus berkata, bukan orang tuanya, bukan dia, tetapi supaya dinyatakan kemuliaan Allah melalui penyakit ini. Jadi dosa, jadi penyakit yang kedua datang bukan karena dosa, tapi kehendak Allah. Ayub mengalami sakit penyakit bukan karena dia berdosa. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan karena saya bilang tadi penyakit itu disebabkan karena dosa lalu Bapak Ibu takut ya. Tapi kalau benar ya bergumul. Tapi ingat, tidak selalu penyakit itu datang karena dosa. Jadi nanti jangan disalahkan kebal ini membuat kita takut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus itu sangat tahu isi hati daripada ahli Taurat ini, jelas di sini kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah yang pertama diberikan Yesus kepada orang lumpuh itu. Dia memberikan karena Dia tahu kebutuhan utama kita semua. Mungkin anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah remaja, kebutuhannya apa? Tapi Tuhan tahu apa kebutuhan utama sebenarnya. Sebelum kita lulus, kebutuhan utama harus diberi hikmat supaya bisa melewati ujian. Kadang-kala juga orang tua menegur anak-anak, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Tapi anak-anak terus kuat harus melakukan seperti yang dia mau. Padahal orang tua sudah tahu, lebih baik yang ini dulu nak. Pasti nanti yang kamu inginkan itu akan engkau dapatkan. Jadi maknanya apa? Harusnya kita melihat apa yang dikatakan, yang diberikan oleh orang tua, kita akan melakukan lebih awal sebelum kita memperoleh dan meminta sesuatu yang lebih besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Yesus yang kita percaya selama ini dan yang selalu bersama-sama dengan kita adalah Allah. Ia adalah Allah yang tahu sikap hati kita masing-masing. Kebaikan hati semua orang Ia tahu, Bapak Ibu. Keburukan hati seseorang Ia tahu. Keinginan hati seseorang Ia tahu. Kerinduan hati setiap orang Ia telah tahu. Karena Dia adalah Allah. Dari segala niat isi hati seseorang juga Ia tahu apa yang paling tepat Ia berikan. Bapak Ibu, seringkali manusia meminta sesuatu kepada Allah tidak langsung diterimanya. Tapi tujuan Allah sebenarnya supaya kita mengakui Dia dulu bahwa Allah yang memberikan, bukan karena usaha. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian setiap orang yang mengerti maksud Allah ini, maka ia pasti sanggup memuliakan Allah dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa saja peristiwa yang terjadi, lihat bahwa Tuhan memakainya supaya kita lebih kuat, lebih baik. Dengan demikian kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan langsung berpikiran negatif. Kita harus pandang sesuatu itu dengan pikiran yang besar, dengan hati yang besar, dengan pikiran yang positif, bahwa ada maksud Allah di balik itu, bukan secara kebetulan. Karena Tuhan tahu ini yang lebih utama Dia berikan, maka harus kita terima dengan bersabar. Amin. Saya percaya bahwa banyak kesulitan-kesulitan di hadapan Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu, dalam suami istri, anak terhadap orang tua, perekonomian, tidak mungkin tidak ada. Saya tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Tapi saya percaya tidak langsung dengan cepat itu Tuhan menjawab, menyelesaikan dan melewatkan Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang diberikannya di luar apa yang Bapak Ibu harapkan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu berkata, apa maksudmu Tuhan? Pernah nggak Bapak Ibu menilai Tuhan itu baik yang Dia berikan, walaupun tidak tepat yang saya inginkan, tetapi pada ujung-ujungnya Dia akan berikan? Pernahkah Bapak Ibu mau bersyukur dalam peristiwa itu? Itu yang dimaksudnya. Bagaimana orang lumpuh ini seharusnya dia akan marah. Tuhan, jauh-jauh saya ini datang kepadamu. Saya ini naik atap masuk datang kepadamu. Kok yang saya butuhkan bukan itu, yang saya butuhkan kesembuhan, tapi Tuhan tidak memberi. Dia memberi yang lebih utama, yang bisa membersihkan sampai akar-akarnya penyakit itu nanti. Dia harus menghapus dosa orang, sehingga penyakit itu tidak akan kambuh. Jadi jelas Bapak Ibu, dari sifat-sifat yang selalu dilakukan oleh Yesus, yang hanya Allah bisa dilakukan, Ia bisa melakukannya, maka jelas bahwa Dia adalah Allah. Yesus yang bersama dengan Bapak Ibu adalah Allah. Yesus yang telah menolong Bapak Ibu adalah Allah. Banyak orang meragukan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kata belajar hari ini, Dia adalah tahu, Dia adalah Maha tahu, dan sifat ini hanya kepada Allah. Jelas membuktikan Dia adalah Allah. Katakan, Yesus adalah Allah. Dan itu adalah iman. Tanpa mengakui Dia adalah Allah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengakui bahwa Dia sanggup menyelamatkan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, yang kita renungkan, yang harus kita lakukan,
ketika Dia adalah Allah bagi kita, maka yang pertama setiap orang percaya harus mengakui Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hati Bapak Ibu. Dia tahu kesedihan Bapak Ibu. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa? Masa tidak bangga? Tuhan sudah tahu. Karena Dia juga tahu apa yang Dia berikan. Masa masih cemas? Dia akan segera tahu. Sebelum Bapak Ibu minta, Dia sudah tahu apa yang harus Dia lakukan. Karena Dia adalah Allah yang berkata, Dia ada di hati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, andalkan Tuhan dalam sakit penyakit Bapak Ibu. Kalau sedang sakit, jangan langsung marah sama Tuhan. Mungkin Dia sedang memproses iman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami mungkin pas-pasan di dalam perekonomian, ingat, tetap andalkan Tuhan. Karena Dia tahu kapan Dia akan naikkan level Bapak Ibu. Dia tahu kapan waktunya yang tepat Dia akan memberikan sampai Bapak Ibu tidak kalah dan tidak susah. Jika Bapak Ibu memahami, mengakui bahwa Dia adalah. Yang kedua, setiap orang percaya harus menyerahkan segala keputusannya di bawah pimpinan Tuhan. Dengan cara mengizinkan Tuhan Yesus melakukan yang terbaik dan menerima setiap peristiwa yang terjadi dengan berpikir positif. Bahwa semua yang terjadi ini, sakit penyakit, kegagalan, ini bukan suatu kejatuhan. Tetapi ini adalah awal dan proses supaya saya benar-benar bisa layak mendapatkan apa yang saya minta. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak layak mendapatkan apa yang sudah kita minta. Karena kita tidak layak Tuhan mempersiapkan kita dengan berbagai tahapan dan proses. Alasan yang kedua kenapa Yesus benar-benar adalah Allah. Yang kedua adalah berkuasa mengampuni dosa. Lanjut. Bapak Ibu tahu yang saya katakan tadi, bahwa di dalam ajaran Alkitab dan ahli Taurat sangat percaya bahwa hak mutlak untuk mengampuni adalah hanya haknya Allah. Tidak ada yang berhak selain daripada Allah. Itu yang dipegang erat oleh ahli-ahli Taurat. Siapa yang melakukannya akan dihukum mati. Bapak Ibu, di sini kita belajar keyakinan orang Yahudi ini sangat jelas bahwa melihat Yesus adalah manusia yang harus dibunuh. Karena Dia telah mengambil hak Allah, mensejajarkan dirinya dengan Allah, artinya menghujat Allah. Maka mereka telah merancang dalam hatinya Dia harus mati. Itu yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus tahu isi hati mereka itu. Tapi kita fokus di sini. Bapak Ibu, manusia bisa mengampuni dalam arti memaafkan. Ini ya. Manusia bisa mengampuni dalam arti memaafkan supaya ia menjaga dirinya tidak melakukan dosa. Jadi beda dengan Allah mengampuni total. Ya. Sementara orang yang dimaafkan seseorang tidak serta-merta Allah sebelum ia bertanggung jawab atas dosa yang telah diperbuat kepada Allah yang diwujudkannya kepada orang lain. Ia tak mempertanggungjawabkan dengan hukuman kematian. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi jelas kalau kita memaafkan seseorang supaya saya tidak berbuat dosa, saya harus memaafkan dan menerima, dan supaya saya damai dengan orang itu dan damai menurut hukum manusia. Tetapi bukan berarti apa yang dia lakukan lewat tanpa harus bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Dan dosa adalah hukumannya mati. Jelas bahwa manusia tidak bisa mengampuni sampai akhir-akhirnya.
diampuni. Ini bertentangan kepada orang Yahudi. Mari kita melihat 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini Daud telah berdosa karena selingkuh kepada istri prajuritnya. Ketika dia tahu bahwa dia telah berdosa dan dosa itu mengakibatkan dia mati, lalu Natan berkata kepadanya, Tuhan telah menjauhkan dosa itu. Jadi jelas hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ya. Ayat di atas menyatakan hanya Allah, Tuhan hanya Allah. Lalu lanjut, pada saat Yesus memberikan Tuhan mendasar kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka ahli Taurat ini sangat mengerti Yesus ini jahat. Mereka sudah cepat-cepat berpikir negatif tanpa lebih dahulu menelusuri kenapa dia melakukan. Mereka masih belum memahami bahwa hati mereka telah diketahukan, bahwa di situ harus tahu dan belajar sebenarnya dia bukan manusia biasa. Ya, orang Yahudi mengenal Yesus hanya manusia biasa tanpa memberi kesempatannya. Pada pikiran mereka tentang apa yang dilakukan Yesus adalah bukan hal yang wajar yang bisa dilakukan oleh manusia selain daripada Allah. Lalu lanjut, karena ahli Taurat membicarakan hal yang jahat, maka Yesus berkata dalam hatinya tadi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia mengampuni dosa. Langsung dia perjelas, langsung dia pertegas. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Langsung dia mengatakan bahwa saya berhak mengampuni. Tidak belum dia bilang saya adalah. Tetapi dengan demikian sebenarnya kita sudah tahu tadi arti bahwa pengampunan hanya adalah Allah. Ketika dia berkata anak manusia berhak mengampuni dosa, maka harus disertai dengan bukti. Tidak serta-merta perkataan Yesus ini diterima bahwa dia itu berhak mengampuni dosa. Ketika dia mengampuni dosa orang itu, apa bukti yang bisa dilihat? Apa bukti kepada orang lumpuh ini bahwa dosanya telah diampuni sehingga dia disejajarkan, dia bisa dikatakan bahwa dia adalah Allah? Kalau kita tetap memahami tadi Bapak Ibu, penyakit salah satu itu, bukan semua. Penyakit disebabkan oleh dosa. Maka jelas kalau Yesus mengampuni dosa, harus disertai bukti. Penyakit itu juga harus sembuh. Jadi kalau ada orang berkata kamu telah diampuni, tapi masih hidupnya begitu-begitu, masih tidak ada tanda-tanda, maka ditenangkan. Benar enggak atau tidak? Jadi ahli Taurat Bapak Ibu sedang memeriksa apakah benar yang dikatakan itu dia bisa mengampuni. Kalau dosanya telah diampuni orang itu, pasti penyakitnya sembuh. Maka apa yang terjadi? Dia berkata kepada orang itu, mana yang lebih mudah? Berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan sembuhlah. Dari pandangan orang Yahudi, harusnya yang lebih mudah bagi mereka adalah lebih baik kamu katakan bangunlah dan sembuhlah. Kenapa? Tidak ada hukuman bagimu. Daripada engkau berkata dosamu telah diampuni, maka itu berat, itu hanya haknya Allah. Dan kalau tidak terjadi kesembuhan bagaimana? Itu menurut pandangan orang Yahudi. Tetapi bagi Yesus, dia berkata yang lebih mudah, yang lebih awal adalah harus bersama. Maka saya buktikan bahwa saya berhak mengampuni dengan tangan dia sembuh.
Ketika itu dia berkata bangga, maka orang itu sembuh. Jelas-jelas bahwa pengampunan yang dia berikan disertai bahwa sungguh-sungguh ada tanda kesembuhan di situ. Lukas pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ini yang saya katakan tadi, bahwa penyakit itu disebabkan oleh dosa, tetapi tidak semua penyakit karena dosa. Ada juga tidak semua penyakit karena dosa. Ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta menulisnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan juga ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi jelas bahwa ketika Yesus benar-benar mau menyembuhkan orang ini, dosanya juga telah diampuni. Ya. Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, mereka melihat Yesus ini adalah manusia biasa. Tetapi bagi kita orang percaya, ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka jelas kita mengimani bahwa pekerjaannya itu adalah Allah yang melakukan, berarti Dia adalah Allah. Dia sanggup mengampuni, Dia sanggup menyembuhkan, Dia adalah Allah. Jangan runtuh iman. Ketika ada orang berkata, "Wih, orang Kristen menyembah manusia, menuhankan manusia. Masa orang Kristen menjadikan manusia Allah?" Orang Kristen tidak pernah menjadikan Yesus atau manusia adalah Allah. Tetapi Dia memang benar Allah. Dari sifat-sifatnya kita tahu bahwa Dia Allah. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, kita tahu dan meyakini Dia adalah Allah. Itulah yang kita pegang. Dan jangan kita sampai mengubah pikiran sehingga kita tergeser dari iman kita. Ketika orang itu baru mereka yang begini belum pernah kita lihat. Artinya seluruh keajaiban, semua kemampuan Yesus, semua yang dikerjakan Yesus, belum pernah mereka melihat bahwa ada orang yang sanggup melakukan seperti ini. Sehingga heran, sehingga mereka memuliakan Allah dan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau mereka harusnya berkata demikian, mereka harus mempercayai Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah turun dari surga dan menjadi manusia seperti kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang percaya harus meyakini bahwa Yesus telah mengampuni dosa-dosanya pada saat Yesus telah membawa seluruh dosa Bapak Ibu dan saya pada kematiannya di Golgota. Karena Yesus telah berkuasa atas maut, maka Bapak Ibu percaya Bapak Ibu diberi kemenangan yang luar biasa. Setiap orang percaya harus mengakui dosanya dengan memohon perkenanan Tuhan untuk diampuni lebih dahulu, supaya berkat-berkat Tuhan terus mengalir, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Karena dosa itu bisa menghalangi berkat-berkat yang Bapak Ibu minta. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita
memuji Allah, Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu benar-benar tidak rugi mengambil keputusan berpihak dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Tetapi orang yang masih belum, masih banyak kesempatan sampai mereka bisa hidup di dunia ini. Ada kesempatan supaya mereka memperoleh apa yang kita peroleh, bahwa Yesus itu adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Yang menjadi keputusan bagi kita adalah bukti yang memberi keyakinan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus Maha Taat. Segala isi hati manusia yang memang hanya dimiliki oleh Allah, maka dengan demikian Dia adalah Allah. Amin. Yang kedua adalah Yesus berkuasa mengampuni dosa melalui kematiannya di Golgota, serta berkuasa memberi berkat kesembuhan dan berkat-berkat rohani karena Dia memang adalah Allah. Amin. Silakan imani dan peganglah firman ini. Kalau ada yang menggoyahkan, jangan takut. Buktikan dan katakan,